Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazah Bunda Hajah Sri Maskufang, yang saya hormati seluruh jamaah pengajian Nurul Nisa yang dimuliakan Allah. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada sore yang ceria ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, mengaji semata-mata hanya mencari ridho dan maghfirah Allah. Tak lupa salam dan sholawat selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau sampai di hari yaumul qiyamah, yaitu satu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, dilanjutkan tausiah dan doa penutup. Untuk bacaan surat Al-Quran bisa disampaikan oleh Ibu Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamalnu wa fid'lu sulasuna sahran hatta idza balagha as-sudah wa balagha arba'ina sanatan wa qala rabbi auzi'ni an askura ni'matallati an'amta ala wa ala lidayya wa an'amta alayya wa ala lidayya wa anta a'mala salihan tardahu wa aslih li fid duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sadaqallahul adzim. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapitnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Allah dengan segala firman. Terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu tausiah seserahan kepada
Bunda Raja Sri Maskura. Kajian pada kesempatan kali ini kita mulai dengan kembali bersama-sama membaca basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah sadaqallahul adzim. Sebagai tema pada kesempatan kali ini, momen hari ibu yang insya Allah diperingati di Indonesia tanggal 22 Desember dengan tema hormati ibumu. Sampai Rasulullah mengatakan hormati ibumu 3 kali. Jamaah Majelis Taklim Nurun Nisa Ketileng Timur yang dirahmatilah Allah, yang insya Allah selalu dalam kondisi yang sangat-sangat kita harapkan, yaitu selalu sehat walafiat, yang selalu mendapatkan ridhonya Allah, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan yang namanya hidup itu jangan hanya baik untuk diri sendiri. Pastinya kita adanya orang tua, betul? Betul. Ya, maka pada kesempatan kali ini dengan tema hormati ibumu, itu kenapa dan kita sebagai anak harus bagaimana? Mari kita simak sama-sama pada kesempatan kali ini. Hormati ibumu. Tadi sudah dibaca Qori tadi ya, tertera di dalam surat 46. Itu adalah Al-Aqaf ayat yang ke-15. Itu alasannya ada 3. Hormati ibumu, hormati ibumu. Itu alasannya ada 3 karena ibu itu takdirnya Allah menciptakan wanita itu apa bu? Hamil. Betul? Payah nggak ibu hamil? Payah lah. Itu alasannya. Kenapa kita kok disuruh menghormati? Karena ibu itu hamil selama 9 bulan 10 hari itu normal. Ada enggak yang hamilnya lebih dari 19 bulan? Ada. 10 bulan. Enggak nyampe 10 bulan ya, malah pasti ada lebihnya. Mayoritas biasanya kok agak maju ya. Itu kalau sudah hamil, alasannya kenapa disuruh menghormati ibumu? Karena melahirkan semakin payah. Seperti remuk semua tulangnya ya bu ya. Ketika dengar bayi lahir, hilang semua rasa sakitnya. Itu kalau sudah merasakan jadi ibu. Apakah kalau orang sesar merasakan seperti itu? Oh, sama juga. Oh tidak.
Yang koperasi nggak ada koperasi kan? Cuma setelahnya yang sakitnya katanya. Makanya bersyukur kalau kita diberi kemudahan setelah lahir. Maka alasannya kenapa hormati? Karena ibu alasannya ketika menyusui. Itu pun waktunya sampai maksimal 30 bulan. 30 bulan berarti 2 tahun setengah. Kalau di dalam Al-Baqarah 233 itu sampai 2 tahun. 2 tahun itu full boleh, setengah tahunnya karena 30 bulan itu 2 tahun setengah. Jangan sampai lebih dari 2 tahun setengah ya ibu-ibu. Kalau melanggar ayat ini, menyusui itu mulai sampai 2 tahun itu di surat Al-Baqarah 200 boleh diterjemahkan. Al-Baqarah itu surat 2 ayatnya. Al-Baqarah suratnya 2 ayatnya adalah 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Dan cara yang patut seorang dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupan. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, apalagi keduanya ingin menyampaikan dan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menunjukkan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ayat ini menegaskan kepada kita, Bu, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya. Mulai batasan menyapih 2 tahun. Nek kepengen 2 tahun sudah, berarti umur 21 bulan sudah ada persiapan menyapih. Batasan maksimal adalah 2 tahun setengah. Lebih dari 2 tahun setengah dipastikan anak susah disapih. Karena ini ayat yang memberitahukan kepada kita, maka ikutilah. Oke. Setelah anak-anak kita didik, jujur para ibu yang hadir di sini dan ibu-ibu semuanya, semua para ibu pasti ikhlas merawat anak-anaknya, betul? Betul. Repotnya kayak apa ikhlas, Bu? Ikhlas. Ntar kalau anaknya rewel marah enggak, Bu? Capek royok ini anaknya kan dari ngerti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka kita saat ini juga sebagai anak, saat ini juga menjadi orang tua, maka apa yang harus dilakukan? Langsung ya, mungkin ya, etika anak terhadap orang tuanya itu tertera di dalam tadi yang saya baca di dalam Fatimah surat 17 Al-Isra ayatnya yang ke 23. Boleh ini menerjemahkan kembali. Ada 23. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan tidaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai
berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka dengar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ini sebagai tanda syukur nikmat, ya Allah, orang tua kita itu perlu dihormati karena mengandung, melahirkan dengan susah payah, menyusuinya sampai batasan maksimal adalah 30 bulan atau 2 tahun setengah. Maka kita sebagai anak dengan orang tua nyuwun tulung, kalau panjenengan masih ada orang tua, ibu muliakan. Jangan bikin sakit hatinya, jangan bikin kepikirannya dan yang lainnya. Jika anak terhadap orang tuanya yang masih hidup, yang masih ada, berarti kita juga harus memberikan contoh kepada anak keturunan kita. Kalau masih ada orang tua itu apa yang harus dilakukan? Ada 3 di dalam surat 17. Bukan saya yang ngomong, aku hanya menyampaikan, ya ini pasti ayat ya. Surat 17 itu Al-Isra ayat yang ke-23. Ada 3 etika anak. 1, fala taqul lahum uffin. Tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak keinginan orang tua selama orang tua itu tidak melanggar Allah. Apapun keinginannya, orang tua nggak melanggar Allah, anak bisa melaksanakan. Upayakan. Karena keinginan orang tua itu biasanya nggak muluk-muluk, sederhana sebetulnya. Betul? Dikasih materi itu sebetulnya orang tua itu yang nggak begitu-begitu ya Bu ya. Yang penting anak bahagia. Nek wong Jawa mbiyen ngarani mangan rak mangan, mangan rak mangan asal kumpul ku wong tua bahagia. Seneng bisa kumpul semuanya. Ya Allah, cuman kita juga harus tahu bagaimana kesibukan orang dan yang lainnya. Kita tidak bisa menuntut hak yang sama. Cuma cara bagaimana kita membahagiakan orang tua itu pastinya anak-anak berbeda-beda. Betul? Karena kemampuan anak juga berbeda-beda, materinya juga berbeda, ilmunya juga berbeda, cara berbicaranya juga berbeda. Nyuwun sewu, yang suka bentak-bentak, jujur Bu, jujur. Kalau ibu disalahkan anak sakit nggak? Iya. Disalah ibu, boleh senengane, nenek, itu sakit nggak? Pasti Bu. Buat selama nenek memang ibunya mau, ibunya nggak melanggar Allah nggak masalah, nggak harus ditegur, ya Bu ya. Jangan ditegur, karena ya nyuwun sewu, hati ibu itu lembut. Makanya wanita itu lembut perkasa. Kenapa saya bilang lembut perkasa? Nek gak ono wong lanang wanita itu sekabehane iso. Sekabehane wis tok. Betul? Makanya nek wanita di rumah sakit, rumah hotel, rumah berantakan. Tapi nek wong lanang loro rumah enggak masalah, masak enggak masalah. Betul enggak Bu? Berarti nek wanita ini jangan dibikin sakit fisiknya, sakit hatinya, nanti kotor semuanya. Betul? Rumah kayak kapal pecah. Maka bahagiakanlah ibu. Masya Allah. Ini mumpung momen ibu, hari ibu. Bahagiakan ibu punya apa? Kalau jamaah saya Gunung Pati itu ngasih bunga. Terima kasih Mama. Bunga mawar. Mawar merah atau mawar putih ya? Katanya mawar kan mau jadi mawar ya, anggap dicium sekali bar ya. Betulnya mawar itu berapa lembar menurut kamu? Mawar merah itu berapa lembar menurut? Mawar merah kan? Ya, satu poket kan? Itu bilang dikur dari ini. Itu senang ya Allah diekspresikan kayak gitu. Makanya nyuwun sewu, jangan menolak apapun keinginannya, iyakan. Apalagi yang sudah pernah dijanji. Yang janji itu masih diingat-ingat orang tua.
Janji tetap janji ya Bu ya. Yang mengingkari janji namanya apa Bu? Munafik. Dan orang munafik itu tempatnya adalah nanti di dasar neraka kayak orang kafir. Kafir itu tertutup. Munafik itu karena apa yang diucapkan tidak sesuai yang udah jadi Bu, makin Bu, tak ajak umroh, misalkan gitu kan. Ternyata nggak diajak aja. Itu sudah janji. Harusnya Bu nyuwun sewu kok kula mboten wonten rezeki ini lah ngomong meneh. Bu kok ternyata ora ada wektune ngomong meneh. Karena orang tua masih di hati, aku harus diajak. Nah itu berarti kita berusaha karena janji tetap janji. Kalau sudah diingkari, dijulukan di mata Allah nilainya munafik. Etika yang kedua adalah Allah menyebutkan masih di dalam tadi surat 17 ayat 23. Allah menyebutkan adalah tanharhuma wala tanharhuma. Tidak boleh membentak. Hati ibu itu kalau dibentak, ya Allah, seandainya ada sekata-kata zaman impian awakmu cilik tak gede, dia saya gede. Cilik ke meneh. Apa bisa Bu? Ibu alam itu kan ada 5 ya Bu, roh, terus kandungan, terus dunia. Nah, wis di dunia balik di kandungan bisa nggak Bu? Enggak. Terus alam ini kubur balik di dunia bisa nggak Bu? Nggak bisa. Mau alam kubur ini kabeh nunggu kiamat, mau balik di dunia di kubur bisa nggak Bu? Nggak bisa. Mumpung masih ada kesempatan, ibu masih ada maksudnya ada orang tua. Jangan sekali-kali sakit hati orang wanita itu kalau dibentak. Dibentak itu na'udzubillah. Mama, tanya terus, bolak-balik tanya terus. Misalnya kayak gitu, hati siapapun Bu sakit. Betul Bu? Nah sekarang, apalagi pakai sekali kan Bu? Sakit sekali. Dengan yang sekarang ini sudah merasa tua. Sudah tua belum sih? Gimana udah tua belum? Udah merasa tua? Kalau sudah jadi orang tua? Dibentak anak sakit. Lah kalau anak-anak dia melakukan membentak karena dia nggak merasakan belum jadi orang tua, tapi yang menjadi orang tua sudah menjadi orang tua sudah membentak anaknya, bentak ibunya maksudnya. Astagfirullah. Semoga Allah mengampuni ya Bu ya. Mumpung masih ada kehidupan, ayo kita beramal menjadi baik. Yang ketiga, etika yang ketiga kalau orang tua kita masih ada adalah Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra 17:23 Allah menyebutkan qaulan karimah, ucapkan perkataan yang mulia atau menyenangkan, ekspresi wajah yang menyenangkan, ngomong didengerin ya enak, karena ekspresi wajah itu juga menentukan ya artinya takut terus bolak-balik takut. Bu, tolong pahami ya Bu, orang kalau sudah tua, semua fisiknya berkurang. Contoh, pendengarannya berkurang nggak Bu? Iya. Dengkulnya berkurang nggak Bu? Goyoke berkurang nggak Bu? Maksudnya kekuatannya kan berkurang. Piro-piro nek wis sepuh itu lisannya tambah meneng apa tambah ngomel? Lah iya. Takon, ya jenenge takon wong lali takon ya jawab kok. Jawab enak kan yo pahala. Tabassumu bi wajhika shadaqah. Senyum itu sedekah nek kakean senyum. Nah, itu periksa diri. Jadi ya Allah Bu, wong dadi wong tuwa kuwi nek ana anak ibu nyuwun sewu, orang tua itu bisa memahami karakter anak. Tapi anak itu kadang yang nggak bisa memahami orang tua maunya orang tua itu apa, sebetulnya nggak mau macam-macam orang tua itu menginginkan semua ibu di dunia itu menginginkan anaknya bahagia. Tapi nek anak bahagia nggak pernah memperhatikan ibunya bahagia nggak ya. Nah itu jangan hanya mikir fisik, hati ibu itu penting. 3 ini adalah etika anak terhadap orang tua yang masih hidup. Tak ulangi ya. Etikanya anak, karena ibu tadi kenapa harus dihormati? Karena mengandung, melahirkan, menyusui. Maka anak harus melakukan 3 ini. Kalau orang tuanya masih ada, berarti jangan menolak keinginannya. 1 ya Bu. Yang kedua, tidak boleh membentak. Yang ketiganya, ucapkan perkataan yang mulia.
Sekarang orang tua kita sudah tiada semua. Orang tua di sini boleh termasuk orang tua di sini mertua, orang tua ya Bu, tidak ada istilah sekarang anak mantu ya Bu ya. Kalau sudah dikaitkan ijab kabul itu yang namanya anak jadi anak sama karena orang tua kita jadi murid kita juga. Nggak ada istilah itu anak mantu bukan anak. Semuanya anak, cuma anak mantu tidak mendapatkan hak waris. Betul nggak Bu? Anak kandung aja yang mendapatkan waris di dalam kehidupan hari-hari. Orang nggak dapat waris itu Bu, seluruh dunia itu dapat 3. Bapak, anak perempuan dapat 1 kalau syariat Islam ya. Terus dia punya suami dapat 2 dari harta suaminya. 3 nggak Bu? 3. Sekarang tak balik. Sekarang di sini laki-laki dia dari suami, dari harta orang lain dapat 2. Dia dapat istri, dapatnya 1. Sama nggak Bu? Sama tidak. Cuma anak mantu itu termasuk ini muhrim karena orang tua yang sudah menikahkan dengan anaknya itu menjadi muhrim. Nah sekarang orang tua kita sudah tiada. Apa yang harus dilakukan ketika anak? Ada 3. Etika anak terhadap orang tua yang sudah meninggal 1 adalah selalu mendoakan dan memohonkan ampun. Nih masalah doa. Berdoalah pasti. Ambil surat 40 Petak doa 40 ayatnya 60. Surat 40 ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina bingung. Allah menyebutkan di dalam surat 40 itu adalah ghafir atau mukmin, sama ya. Ghafir itu orang-orang yang mendapatkan ampunan, mukmin itu adalah orang yang mendapatkan ampunan. Ghafir, mukmin sama. Ghafir itu orang yang mendapatkan ampunan. Siapa mereka itu? Mukmin, orang-orang yang beriman. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoa padaku pasti kukabulkan. Anak yang saleh salehah doanya ijabah. Jadi kalau ketemu ibu kepikiran, ibu bermimpi orang tua yang sudah tiada, kesunahan aja doain. Mungkin kurang doa kita kali. Kirim Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu jantungnya Al-Quran. Sakit Al-Fatihah, meninggal Al-Fatihah, ulang tahun Al-Fatihah, tasyakuran apa saja Al-Fatihah kan Bu? Kalau keinget siapa aja doain langsung Bu. Al-Fatihah karena Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Surat ini tadi isinya ya, surat 40 Ghafir ayat yang ke 40. Isinya siapapun yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Bentuknya 3. A, diwujudkan di dunia dengan minta dirasakan ada. B, disimpan di akhirat, nanti dikembalikannya pas dengan sakaratul maut, pas dikubur, pas nanti dia akan di surga. Ketiganya yang C adalah disetarakan. Ya Allah, berilah pasangan ke orang yang soleh, bukan terus garwani jenengan diganti Pak Soleh, enggak. Yang tadinya jelek, yang tadinya cuek, yang tadinya enggak baik, itu yang jelek-jelek bilang, itu namanya disetarakan. Jadi kita sebagai anak berkewajiban birrul walidain kalau orang tua yang udah meninggal mendoakan. Doa banyak orang itu insya Allah dijabah. Di dalam hadis Arba'in ke-36, di dalam majlis diturunkan para malaikat seperti ini Bu, pengajian ini malaikat-malaikat turun setiap manusia dapat 10 malaikat. Ada berapa di sini nih, masya Allah. Ditarik ke atas sananya rumahnya Bu yang ini, bercahaya banyak malaikat. Bareng-bareng itu nggak nyambung. Cuman bifadilah Al-Fatihah, masya Allah. Kita sebagai anak, makanya nyuwun sewu Bu,
sampai mati itu kan menurut hadis sedekah jariyah. Sudah punya Bu? Oke, berlanjut. Yang kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat, ngaji rutin Bu, orang pernah absen, insya Allah. Yang ketiganya Bu, waladun solihun yada'olah, punya anak yang soleh-solehah, yang gak pernah menentang orang tuanya, yang selalu membahagiakan orang tuanya. Sudah Bu? Berproses ya, karena ada istilah buah jatuh. Nah kira-kira jenengan iki pohon sing apik apa sing elek? Insyaallah. Nek bae iki mujudake nesu. Nggih. Insyaallah. Doanya anak yang soleh-solehah dibantu dengan jamaah-jamaah masyarakat sekeliling, insya Allah Bu, maksud ya. Ketika anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal, yang kedua menyambungkan silaturahmi kepada saudara-saudara yang meninggal. Contoh, ayah saya sudah meninggal, dari Pak Di Makli, ibu saya sudah meninggal, dari Pak Di Makli, itu sambungkan anak saleh-salehah pasti menjalankan. Kenapa? Kita ini disatukan dalam saudara kandung, tidak saudara kandung aja kita saudara. Ibu ada di surat 49 adalah Al-Hujurat. Silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini Bu jelas, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sama mukmin ini loh Bu, saudara kandung itu ada saudara, berarti kita satu akidah, doanya nyambung Bu, jangan dikira hanya saudara kandung aja, saudara seiman, sepengajian, itu insya Allah nyambung karena ayat ini innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama muslim itu saudara sampai ke jannahnya insya Allah. Nanti saling mendoakan Bu, sahabat aja bilang, sahabatku, seandainya aku terperosok di neraka, aku doain ya. Maka orang yang baik ini akan minta sama Allah, ya Allah, biasanya pengajian setiap Kamis, ya Allah, Ibu ini kok nggak ada. Allah bilang, cari dia di neraka, kalau terperosok, angkat dia dengan kekuatan doanya, iso Bu. Makanya kita di sini berusaha jangan hanya mengandalkan saudara kandung. Kadang saudara kandung nggak saling memahami, betul? Justru malah yang memahami sesama akidah, yang jauh sana doain, peduli dengan sana, betul? Nah, kita mintanya sama Allah ya Bu ya, insya Allah. Oke, yang terakhir etika anak terhadap orang tua yang sudah meninggal tadi satu, apa Bu? Mendoakan, mohonkan ampun ya. Makanya ibu nih, misalkan masih ada mayit, misalkan meninggal, kalau ada orang takziah, ibu yang memintakan anak memintakan maafin ya ibu saya, maafin ya selama ini karena masih ada jasa. Ataupun kalaupun nggak ada jasa, anak ini memintakan maaf, memintakan siapa yang takziah tadi. Sekarang yang kedua tadi adalah menyambung silaturahmi. Sekarang yang terakhir adalah yang ketiga, tertera di dalam surat 63 ayat yang ke-10. Kewajiban anak terhadap orang tua yang sudah meninggal adalah mensedekahkan atas namanya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesalnya, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku,
sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang senang. Ya, ini bentuk penyesalannya, Bu. Wa'al di sini ya, di dalam surat 63 itu Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Ibu diperintahkan banyak-banyak bersedekah saat dia meninggal. Soalnya nek wis meninggal, tabungan panjenengan milik siapa? Waris. Nek sadurunge meninggal jenengan bersedekah dan diamal soleh panjenengan gandeng. Nek wis meninggal ayatnya Fayaqulu rabbi laula aqaltani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya aku iso urip meneh, paling ngono waktu sithik meneh, kata ayat ini, fa'asaddaqu ankum minas sholihin, aku akan banyak bersedekah termasuk orang-orang yang baik. Berhubung nek wis mati ora iso balik. Nek wong ngarani mati mayit obat medeni Bocah. jenengan kan boten bocah. Berarti nek mayit tangi marani jenengan Ari. iso lari. Wedi lah ya. Maka ayat ini menegaskan kenapa mayit itu nek urip meneh kok sing digoleki kok sedekah kok ora salat, kok ora poso gitu ya Bu ya. Mergani mayit gak iso balik, sedekah bisa dijalankan ahli warisnya. Mengatasnamakan bismillah ya Allah anak yang saleh kan wong tuane sing meninggal nyambung Bu. Karena Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, seandainya aku sedekahkan atasnya maka fadl silahkan, boleh. Ya, jadi jangan sakit-sakit. Karena ayat ini jelas, seandainya diberi waktu sedikit aja, yang dipilih mayit itu sedekah. Berhubung nggak ada waktu, yang bisa melanjutkan sedekahnya, kebaikannya adalah ahli waris. Maksudnya berbuat sedekah ini loh Bu, wong tuane kok sering di masjid, yuk anak cucunya yuk, itu termasuk. Kok wong tuane dia materi sedekah, yuk ayo awake dhewe sithik-sithik maringe wong tuane, itu insya Allah nyambung. Oke. Itu yang saya sampaikan, saya simpulkan pada kesempatan kali ini bahwa hormati ibumu itu penting. Tertera di dalam surat 46 Al-Ahqaf ayat 15 tadi alasannya ada 3, karena itu mengandung, melahirkan, menyusui, jadi harus dihormati. Terus gimana cara menghormati? Etikanya ada 3. Ketika orang kita masih hidup, ada di surat 17 Al-Isra ayat 23. 1. Uqbil lakum, tidak boleh menolak keinginannya. 2. Tidak boleh membentak. 3. Ucapkan perkataan yang mulia. Sekarang orang tua sudah tiada, apa yang harus dilakukan? 3. Doakan, mohon ampun, sambungkan silaturahmi kepada saudara-saudaranya dan mensedekahkan atas namanya. Semoga majelis taklim Nurun Nisa Ketilim Timur dimudahkan untuk menjalankannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Berhubung waktu, mari kita tutup doa sesuai dengan duduknya masing-masing. Kita bermunajat mendoakan orang-orang tua kita semuanya yang masih sugeng, yang sedang dipanggil oleh Allah. Semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini ya Allah. Kemudahan ya Allah untuk beramal soleh ya Allah, dimulai dari sekarang di dunia sampai hasilnya pahala akhirat ya Allah. Rabbikir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang ya Allah. Mudahkan kami untuk menyayangi ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun ya Allah. Kami sadar yang hadir saat ini Majelis Taklim Nurun Nisa Keteling Timur ya Allah, mohon diampuni segala dosa ya Allah, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah, dosa keluarga-keluarganya ya Allah, dosa kedua orang tuanya ya Allah. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, yang sudah Engkau panggil, ya Allah, ampuni dosanya, berilah hidayah, luas kuburnya, cahaya kuburnya ya Allah, dan beri sesudahnya yaitu surga. Allahumma firli, ampuni ya Allah almarhum almarhumah keluarga kita yang sudah meninggal, sebutkan dalam hati. warfaq darajatuhu fil mahdiyina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa lahu fi aqibihi. Ya Allah, mudahkanlah kebaikan-kebaikan kami ini istiqomah sampai akhir hayat kami ya Allah, dan kami dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami yang hadir saat ini ya Allah, berikan kemudahan-kemudahan ya Allah, banyak rezeki ya Allah, dan pandai bersyukur. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma al-qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada MC. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pengajian tausiah yang sudah diberikan oleh Ustazah Bunda Hajah Sri Maskuka. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan tadi. Sebelum pengajian kita tutup, kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Nurul Nisa Ketileng Timur mengucapkan selamat